Kita lanjut Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan ikhwan, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pelajaran tajwid kita, dan tadi di sesi pertama sudah kita usaha untuk mengenal makhrajnya, makhraj huruf-huruf hijaiyah. Sebagaimana yang ringkasnya seperti sebagaimana secara ringkas tadi, makhraj itu pemahamannya apa? Tempat keluarnya huruf, tempat bermulanya huruf, itu maksudnya. Sekarang kita belajar mengenal sifat-sifat huruf hijaiyah. Mengenal sifat-sifat. Sifat itu bukan iri, dengki, hasad dan jujur, bukan itu Pak ya. Jujurnya sad itu bukan. Bagaikan gini, Bapak sudah tahu salat. Bapak semuanya sudah tahu makan. Bagaimana cara makan itu? Diangkat tangan, diambil nasi dan apa? Itu caranya. Kaifiat. Bapak sudah tahu salat jenazah. Kaifiat salat jenazah bagaimana? Itu maksudnya. Kalau huruf Bapak sudah tahu tadi, huruf shin itu ciri-cirinya apa? Titik tiga. Shin itu sin titik tiga. Iya Pak ya? Ya. Satu ri Pak. Ya. Shin itu sin titik tiga, betul? Iya betul. Dalam buku tajwid ada keterangan itu ya. Itu pandai-pandai nanya Pak. To itu, lo itu to yang bertitik, atau yang tidak bertitik, atau lo itu to yang bertitik. Nah, terserahlah apa namanya nanti. Penting huruf itu Bapak udah tahu semuanya. Bagaimana cara keluar dari tempatnya itu? Itu maksudnya sifat itu secara ringkas. Ya, next kita lihat ke definisinya. Perbedaan makhraj dan sifat. Jadi kita makhraj tempatnya, sifat cara keluar dari tempat tersebut. Mim di bibir, ba di bibir. Di mana segi perbedaannya? Dari sifatnya. Ya. Kemudian sin di lidah, gigi bawah. Sad gitu juga, zai seperti itu juga. Dari mana pembedaannya? Dari cara mengungkapkannya. Baik, di sini anak akan berikan di dalam makalah yang sampaikan, tidak ada ini yang akan saya sampaikan berikut beberapa poin. Kenapa kita atau faedah kita mempelajari sifat huruf? Ya, kalau yang mencatat silakan. Tapi kalau pengen merekam saja, tidak apa juga. Merekam dengan ingatan. Faedah kita mempelajari sifat. Yang pertama adalah membedakan huruf yang sama makhrajnya. Seperti yang gambarkan tadi, sin dengan shad. Membedakan huruf, pengucapan huruf yang sama makhrajnya. Kadang orang sama saja bunyi nanti. Aqimis salah, aqimis shalah, tidak tahu bedanya nanti. Ya, membedakan huruf yang benar, yang huruf tersebut sama makhrajnya. Antara jim dengan shin, antara ya dengan shin bagaimana? Antara dot dengan dal, dot dengan dal satu makhraj tidak? Dot dengan dal satu makhraj atau tidak tadi? Tidak satu makhraj. Ya. Dot dengan dal tidak satu makhraj. Bertetanggan pun tidak. Ya. Tidak akan sama. Dari segi apapun dot dengan dal tidak akan sama. Kan itu salah walad dolin, Pak. Ya. Walad dolin fil ardi. Fil ardi salah ya. Baik. Pokoknya yang sama makhrajnya, sin dengan zai, sad dengan sin, zal dengan dha dengan tha. Dari mana segi perbedaannya? Itu untuk membedakan huruf yang sama makhrajnya. Kalau udah sama makhrajnya otomatis ada sifat yang berbeda.
Karena makhluknya apa? Kalau sama saja sifatnya, untuk apa dibedakan huruf tersebut? Itu udah hukum pasti itu. Kalau ada sama makhluknya, otomatis ada sifat yang berbeda sedikit dari huruf tersebut dengan kawan sekeluarganya. Kan sekeluarga kan? Sin, zai dengan sod satu keluarga, satu kakak itu. Ini satu kakak. Nah, apalah analoginya itu ya. Duk capil pula kita. Baik. Kedua faedahnya adalah untuk lebih memantapkan lagi pengucapan huruf yang memang berbeda makhrajnya. Antara zal dengan zai sudah jauh berbeda makhrajnya. Bagaikan antara bangkinang dengan dumai. Tidak akan nyatu. Zal dengan zai bagaikan bangkinang dengan dumai. Bangkinang dengan dumai bisa nyatu tidak itu? Tidak akan ketemu. Maksudnya itu, zal dengan zai tidak akan pernah berjumpa dia. Cuma dalam prakteknya kaum muslimin sering menggantinya. Di mana zal tadi? Zal ujung lisan dengan ujung gigi seri atas. Zai di mana? Ujung lisan dengan gigi bawah. Antara langit dengan bumi. Sudah jauh kan? Itu dah. Tidak akan bisa menyatu dah. Zal dengan zai. Bagaikan apa lagi yang berbeda makhraj antara dal dengan dhad. Antara dal dengan dhad. Bagaimana cara membedakannya di situ dalam masalah sifat? Karena sudah beda makhrajnya. Baik. Faedah yang ketiga, yang terakhir untuk faedahnya, faedah sebelum kita masuk kamarnya tadi, pembahasan tadi, yaitu untuk mengetahui mana huruf yang kuat, mana huruf yang lemah. Mana huruf kuat, mana huruf lemah. Dengan begitu kita akan tahu mana huruf yang berhak untuk digabungkan dengan tetangga, dengan huruf setelahnya, mana yang tidak berhak untuk digabungkan. Ya, dengan mengetahui huruf kuat atau lemah. Tidak apal pun Bapak dengan teori-teori izhar ikhfa itu, tapi dah tahu hak-hak huruf tersebut, maka akan bisa sendiri dengan sendiri bisa bagus bacanya. Karena ketika Bapak baca Al-Qur'an, dibaca enggak izhar itu? Izhar itu dibaca enggak? Izhar itu dibaca enggak? Enggak lah, prakteknya dilakukan. Karena itu enggak apal pun Bapak izhar ada 6 hurufnya, enggak apal itu. Ya izhar, enggak mungkin kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, izhar. Enggak kan? Prakteknya? Praktek izhar itu berkaitan dengan sifat, Pak. Praktek izhar itu berkaitan dengan sifat. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Itu kaitan dengan sifat, Pak. Kalau udah tahu sifatnya, insyaallah paham nanti dalam prakteknya. Ya? Oleh karena itu, Anda menyimpulkan dalam pemahaman setelah membaca buku tajwid dan setelah belajar, Anda menyimpulkan, dan itu juga yang sering Anda dengarkan kesimpulan para ulama, kesalahan tajwid pada umumnya kaum muslimin adalah masalah sifat huruf. Di sifat huruf. Karena itu definisi tajwid tadi apa? Mengeluarkan huruf, setiap huruf dari makhrajnya dengan memberikan kepada setiap huruf hak dan mustahaknya dari sifat. Tidak menghafal hukum izhar itu, bukan itu. Tapi apa? Dari sifat. Hak dari shad apa? Ketika shad bertemu dengan sin, sukun bertemu dengan sin, gitu juga lain sebagainya. Hak dari nun sukun bertemu dengan lam bagaimana? Apa hukumnya, Pak? Nun sukun bertemu lam bila gunnah. Tahu Bapak bila gunnah, tapi digunakan juga semua orang baca. Min ladunna. Itu. Goyang pula mil lagi ya. Mil. Itu. Kan ada orang baca mil, goyang pula lam tasdid. Bal. Itu boleh. Itu di antaranya. Ya. Contoh kasus yang mungkin Bapak udah sampai hafalan di sini mungkin. Coba buka surah Al-Maidah, Pak. Bagi contoh saja ya, seringan. Al-Maidah ayat
halaman 112. Ya kalau bisa anda minta usahakan mushaf ada ya Pak Roni. Iya, mushaf. Sehingga bisa fokus apa? Ayat ke-28. Coba buka. Kalau ada yang megang HP di aplikasinya Al-Maidah ayat ke-28. Dapat? Ayat 28. La'im basata. Dapat. Bapak yang aplikasinya Al-Quran Standar Indonesia. Itu Standar Indonesia atau Standar Timur Tengah Al-Qurannya Pak? Ada tanda sukun enggak di to-nya yang Bapak pegang mushaf? Di to-nya ada tanda sukun enggak? La'im basata. Ada tanda sukun? Yang ada siapa? Kalau enggak ada berarti Al-Qurannya Timur Tengah itu Pak. Ya? Masih ada tanda sukun? Ada orang baca seperti ini. La'im basata. Kenapa dikolkolakan? Karena to itu huruf hukumnya kolah. To sukun hukumnya kolkolah. Namun kasusnya to itu bertemu dengan saudaranya, saudara serumah itu. Ya, bukan sepesusun. Ya, saudara. To dengan ta serumah, satu makhraj. Bagaimana cara menyikapinya? Di sini dia. Karena kita to itu sifatnya kuat, ta itu sifatnya lemah daripada to, maka to tetap dibaca sempurna kecuali qalqalah. To dibaca sempurna to itu kecuali qalqalahnya dipakai. Karena qalqalah juga sifat, Pak. Maka ketika la'im basa setelah sa itu yang dibaca adalah to tanpa qalqalah. La'im basa. Itu situ dulu. Kita sampai to dulu. La'im basa baca to-nya. Cuma tidak bersuara. Tidak ada qalqalahnya maksudnya. La'im basa. Kalau Bapak semuanya, kalau to tidak tahu tebal atau tipis, di mana cara membedakannya? Seakan-akan ta tasdid nanti. Ada enggak tasdid di atas ta? Tidak ada. Nah, di sini karena to itu sifat kuat, maka dibaca to sempurna kecuali qalqalah. Ya. La'im basata. Seakan-akan tasdid, cuma tasdidnya di to, yang keluar ta setelahnya. La'im basata. Nah, agak payah seketek. Orang Minang tahulah. Ya, payah setek. Orang Minang kan ada singkat setek. Payah setek. Payah dikit. Ya, la'im basata. Nah, sekarang Bapak udah tahu to itu tebal. Cuma bagaimana cara menebalkan to supaya tidak tergabung dengan ta? Nah, nanti akan kita bahas dari mempelajari sifatnya itu. Satu lagi sebagai contoh saya, masih Al-Baqarah juga. Tadi Al-Maidah, sekarang Al-Baqarah. Tadi Al-Maidah, sekarang Al-Baqarah. Al-Baqarah, lihat dulu halaman halaman 38. Al-Baqarah ayat 237. 237. Ya 237. Wa in talaqtumuhunna. Tepat ya? Di baris keduanya coba dilihat, ma faradtum. Dapat? Nah, nama kata ma faradtum, dhad, ada tanda sukun di dhad. Maka kalau selagi ada tanda barisnya, maka dhad dibaca sempurna, tidak kurang sedikit pun sifatnya. Tidak boleh terpengaruh oleh ta. Dhad itu sifatnya kuat. Ma farad. Apa sifat dhad? Sempurna 100%. Diperhatikan dhad. Ya. Setelah itu baru ta. Ma faradtum.
Hanya saja tidak boleh putus. Nah, itu ya. Itu mukadimah saja untuk memastikan Bapak itu faedah dari mempelajari sifat huruf. Untuk mengetahui mana huruf kuat, mana huruf lemah, sehingga bisa kita sikapi dalam membaca Al-Qur'an. Tapi kalau Bapak baca seperti ini, ma faradtum, Bapak sudah menghilangkan satu huruf dari Al-Qur'an. Berarti merubah makna. Berbeda hal seperti ini. Lakum